Bapak, eh, Ada ya? ini, Ya, eh, baik. Saya buka tapi dulu. mohon maaf kalau masih kurang banyak kekurangan, Bapak. Oke, ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita awali perkuliahan dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya record untuk kepentingan perkuliahan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman para mahasiswa S2 Ilmu Farmasi yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan topik ke berapa ini? 5 ya. Topik kelima, masih satu kali lagi pertemuan. Dan nanti akan dibersamai oleh Pak Dr. Agus, Associate Profesor Dr. Agus. Nah, gitu. Nanti untuk topik-topiknya lebih kepada eh, Islam dan farmasi ya, Islam dan farmasi. Tapi separuh itu beberapa makalah sebenarnya sudah Anda sampaikan. Eh, saya izin share ini ada satu apa namanya poster yang karena awal itu sudah menyampaikan posternya dikirim ke saya, kemudian kita perbaiki, kita sesuaikan, kemudian kita apply untuk mendapatkan hakinya ya, haki dari poster. Saya kira ini bagus dan mungkin ini baru pertama ya. Saya membersanya masih S2, ini kelas luar biasa ini. Jadi sudah ada posternya dan sudah ada artikel artikel jurnal ya. Artikel jurnal saya kira bagus-bagus. Saya tunjukkan yang posternya terlebih dahulu. Poster hasil dari karya teman-teman ya. Ini mungkin baru pertama ya. Kemarin sudah ditunjukkan ya posternya ya. Saya tunjukkan kembali. Tunjukkan kembali. Karya ini sudah ada apa namanya hakinya ini. Jadi poster presentasi yang sudah dihakikan dari teman Anda, Karenina. Karenina ini ternyata jauh dari Lampung ya, dari Lampung. Posternya sudah dikirim, kemudian kita ajukan ke Kementerian Hukum. Posternya kemarin ini. Jadi nanti kalau untuk akreditasi S2 Ilmu Farmasi yang ditanya berapa hakinya mahasiswa, nah gitu. Jadi kita sudah menyumbang. Mudah-mudahan menjadi jariah amal yang terus mengalir kebaikannya ya. Ya, terutama kelas ini secara umum dan untuk Mbak Karenina ya yang sudah menyusun presentasi kemarin tentang peran fatwa dalam praktik kefarmasian. Ini ini kemarin sudah presentasi ya. Presentasi kemudian sudah dapat hakinya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ini baru pertama ini. Baru pertama mungkin saya membersamai. Karena memang saya biasanya oleh Pak Agus ditempatkan di terakhir. Sesinya terakhir. Nah sekarang di kelas A ini sesi awal, topik awal sehingga kita bisa menyiapkan dari awal. Terima kasih. Dan sudah ada beberapa artikel yang maju, sangat bagus, luar biasa. Dalam waktu 2 pekan sudah menyelesaikan
Nanti tinggal submit ya, tinggal submit. Nanti kalau ada kesulitan submit, bisa kita submit bareng-bareng. Oke, dipersilahkan. Monggo yang mau presentasi. Satu atau dua makalah, atau dua poster, atau oke ya. Tugasnya tuh dikirim kemana sih? Langsung ke Padar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan teman-teman semua izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu terdiri dari Farah Nurul Hidayah, terus ada Lailatul Istiqomah Sinang Muslim, Bapak Daroja, dan Bapak Agus Siswanto. Tugas ini kami memilih artikel yang judulnya Efektivitas Surah IS Ar-Rahman sebagai terapi non-farmakologi pada pasien hipertensi dengan metode sistematik literatur review. Kemudian ini abstraknya, hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di seluruh dunia dengan prevalensi yang tinggi dan menjadi salah satu faktor risiko utama untuk berbagai komplikasi penyakit kronis seperti jantung, gagal ginjal atau stroke. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian yaitu dengan memberikan terapi farmakologi dengan menambahkan terapi non-farmakologi, yaitu mendengarkan surah IS Ar-Rahman. Penelitian ini menggunakan sistematik di literatur review atau SLR dengan kerangka kerja PICO dan panduan dari JPI. Untuk mengidentifikasi studi yang relevan, pencarian dilakukan untuk artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diterbitkan 10 tahun terakhir. Dari 2014 sampai 2024 di jurnal ilmiah bersumber dari database elektronik Google Scholar. Kombinasi kata kunci yang kita gunakan adalah murotal, IS Ar-Rahman, hipertensi, elderly untuk mencari setiap database. Kemudian proses screening dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari judul, abstrak, dan isi artikel. Sehingga diperoleh 14 artikel yang kemudian direview. Hasil SLR menunjukkan bahwa terdapat pengaruh intervensi yang efektif dalam mendengarkan IS Ar-Rahman sebagai terapi non-farmakologi dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kemudian masuk ke pendahuluan. Nah, hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia yang berdampak pada sekitar 1,13 miliar orang menurut WHO. Dan ini merupakan angka yang tinggi terjadinya morbilitas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskuler termasuk stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal ginjal. Ada banyak klasifikasi untuk menentukan hipertensi, salah satu yaitu dengan berdasarkan Joint National Committee atau JNC. Nah, hipertensi ini merupakan keadaan di mana peningkatan tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mm Hg dan keadaan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Kemudian hipertensi ini juga dikenal dengan silent killer atau silent disease, bahwa kebanyakan pasien itu tidak menyadari bahwa mereka itu terkena hipertensi. Okay. Kemudian terapi pengobatan pada pasien hipertensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara farmakologis dan non-farmakologis. Kita tahu bahwa terapi secara farmakologis dengan menggunakan obat-obatan antara lain golongan ACI, golongan ARB, golongan CCB, calcium channel blocker, atau menggunakan golongan beta blocker atau BB. Nah, untuk non-farmakologis ini sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dicakup, termasuk perubahan gaya hidup, seperti pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, maupun pengelolaan stres. Nah, salah satu pendekatan non-farmakologis yang menarik perhatian adalah terapi berbasis spiritual, yaitu menggunakan terapi pembacaan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu juga bisa digunakan sebagai obat atau asyifa. Nah, di surat Ar-Rahman ini
dikenal karena irama dan repetisi ayatnya yang indah, terutama pengulangan pada ayat Fabi ayyi ala irobikuma tukadziban, yang berarti maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, pada ayat ini dapat memberikan efek menenangkan yang mendalam, yang berpotensi memberikan dampak yang cukup baik terhadap pasien hipertensi dalam mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian peningkatan pendekatan spiritual ini juga memberikan perspektif yang baru dalam pengelolaan hipertensi, di mana terapi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisiologis, tetapi juga psikologis dan emosional pasien. Maka rumusan dalam penelitian ini adalah apakah mendengarkan surah Ar-Rahman sebagai terapi non-farmakologis efektif dalam menurunkan tekanan darah pada pasien. Kemudian tinjauan pustaka banyak penelitian atau kajian tentang pengaruh GS Ar-Rahman terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Meskipun efektivitas GS Ar-Rahman sebagai terapi non-farmakologis semakin diakui, namun penting untuk mencatat bahwa terapi ini hanya bersifat komplementer dan tidak menggantikan pengobatan farmakologis yang telah diterapkan. Jadi tetap kita harus berikhtiar, ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Salah satu ikhtiar batin yang dilakukan yaitu membaca GS Ar-Rahman itu. Kemudian masuk ke metode ya. Nah, metode yang kita gunakan adalah menggunakan tinjauan literatur pustaka yang diperoleh dari pencarian artikel jurnal menggunakan mesin pencarian Google Scholar. Kata kunci yang digunakan adalah murotal, GS Ar-Rahman, hypertension, dan elderly. Didapat hasil penulisan awal sebanyak 2.100 artikel, kemudian dilakukan seleksi kembali sesuai artikel dengan judul dan didapatkan 14 artikel dari kurun waktu 2015 sampai 2023. Kemudian hasilnya dari 2.100 artikel itu ada ditemukan 14 artikel yang relevan. Ada ulasan teks secara lengkap. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut pada tabel 1. Nah, contohnya yang pertama adalah penulisnya Dini Sukmalara dan Nisa Fitria, dilakukan di tahun 2021 dengan judul artikel efektivitas terapi murotal GS Ar-Rahman terhadap penurunan tekanan darah tinggi pada lansia. Kemudian desain yang digunakan adalah quasi eksperimental pretest dan post-test design. Sampelnya 25 responden, kemudian hasilnya terdapat pengaruh terapi murotal GS Al-Quran terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah diberikan intervensi pada lansia penderita hipertensi, sehingga terapi murotal efektif untuk menurunkan tekanan darah pada lansia. Kemudian 14 artikel itu kita susun seperti itu sampai selesai hasilnya. Nah, terakhir Raihani Solihatul Mukaromah, Reha Dea Andriana, dan Yoni Taryono. Itu mungkin sekilas tentang gambaran hasil penelusuran kami. Untuk selanjutnya pembahasan, monggo Mbak Lailatul Istiqomah Sinah Muslim untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih. Untuk pembahasannya sendiri, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyebab utama penyakit kardiovaskular yang sangat mematikan. Berbagai pendekatan telah dilakukan, baik dengan pendekatan melalui terapi farmakologi menggunakan obat-obatan dan terapi non-farmakologi atau tanpa menggunakan obat. Salah satu pendekatan terapi non-farmakologi adalah terapi spiritual menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran. Pengobatan non-farmakologi, cara meditasi spiritual yang digunakan sebagai upaya untuk menurunkan denyut jantung, tekanan darah, metabolisme, laju pernafasan, peningkatan stabilitas
meningkatkan stabilitas sistem. Manfaat terapi Al-Quran sebagai obat atau yang dikenal dengan syifa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi yang beriman. Sedangkan zalim, Al-Quran itu hanya untuk menambah kerugian. Berdasarkan penelitian Perdana dan Andika pada tahun 2018 menjelaskan bahwa komponen gelombang otak pada stimulan terapi musik dan stimulan Al-Quran murotal mempunyai kesamaan didominasi dengan gelombang delta. Wujud dari gelombang delta mengindikasikan bahwa kondisi seseorang dalam keadaan sangat rileks, sehingga Al-Quran ini dapat memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan seseorang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ernawati bahwa mendengarkan Al-Quran memberikan efek ketenangan dalam tubuh sebab adanya unsur meditasi, autosugesti, dan relaksasi yang terkandung di dalamnya. Di dalam salah satu surat Al-Quran telah diturunkan ayat sebagai berikut, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-A'raf surah ayat ke-204, di mana membaca Al-Quran salah satu bentuk zikir yang dituntut oleh Islam sebagai umat. Kemudian dianalogikan dengan meditasi transendensi dalam memberikan manfaat positif bagi tubuh. Maka benarlah firman Allah yang berbunyi, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Surat Ar-Rahman merupakan surat ke-55 dan terdiri dari 78 ayat, tergolong surat Makkiyah. Surat ini merupakan salah satu ayat yang dijadikan salah satu acuan para dokter muslim untuk menangani berbagai macam masalah. Sehingga Allah menuliskan berulang-ulang sejumlah 31 kali, yaitu nikmat mana Tuhanmu yang nikmat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut merupakan simbol dari penegasan dengan cara pengulangan kata sebagai bentuk validasi dalam menguatkan adanya nikmat Allah dan peringatannya. Pengulangan ayat ini juga dapat digunakan bentuk dari meditasi yang memusatkan pikiran pada suatu objek dalam kesadaran yang penuh. Kemudian proses menimbulkan efek relaksasi maupun sebagai penyembuhan dalam tubuh. Lantunan murotal ayat suci Al-Quran tersebut dapat memacu sistem syaraf parasimpatis yang mempunyai efek berlawanan dengan sistem saraf simpatik, sehingga terjadi keseimbangan atau sinkronisasi antara saraf simpatis dan parasimpatis. Untuk hipertensi sendiri memiliki ikatan yang kuat dalam kondisi emosional serta psikologis. Ketika pasien mengalami kecemasan, maka sistem saraf simpatis secara otomatis teraktivasi yang menyebabkan meningkatkannya tekanan darah pasien. Dengan memberikan terapi mendengarkan Quran surat Ar-Rahman dapat menstimulasi pada sistem parasimpatik yang akan menurunkan respon stres melalui penurunan kadar hormon kortisol dan adrenalin, sehingga terdapat penurunan aktivitas simpatis yang berlebihan dan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang memiliki pengaruh besar dalam penurunan tekanan darah. Dalam praktik klinis, surat Ar-Rahman memberikan potensi yang cukup besar untuk digunakan sebagai terapi komplementer yang mendukung pengobatan farmakologi pada
pasien hipertensi. Namun terapi non-farmakologi ini tidak bisa menggantikan pengobatan utama, tetapi dapat diintegrasikan sebagai pendekatan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan psikologis emosional pasien. Penggunaan Quran Surah Ar-Rahman sebagai bagian dari intervensi holistik sejalan dengan pendekatan multidisiplin dalam manajemen hipertensi, di mana aspek psikososial pasien juga dipertimbangkan dalam perawatan. Integrasi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terapi spiritual Murotal Surat Ar-Rahman tidak hanya memberikan efek psikologis yang positif, tetapi juga memberikan dampak fisiologis yang signifikan yang ditunjukkan pada parameter tekanan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Ningsih dan Andrian, menunjukkan bahwa pasien yang mendengarkan Quran Surah Ar-Rahman secara rutin selama lebih dari 3 bulan mengalami perubahan penurunan tekanan darah yang stabil. Penurunan ini berkisar antara 10 sampai 15 mmHg untuk tekanan darah sistolik, dan untuk tekanan darah diastolik 5 sampai 10 mmHg. Studi menunjukkan bahwa pentingnya konsistensi dalam penggunaan terapi Quran Surat Ar-Rahman sebagai bagian dari manajemen jangka panjang hipertensi. Dampak positif lainnya yang terkandung dalam surat ini tidak hanya terbatas pada parameter fisiologis, yaitu pengalaman spiritual yang mendalam dari bacaan ini, melainkan juga faktor psikologis pasien dan kepatuhan pasien. Dengan kata lain, terapi non-farmakologi menggunakan metode mendengarkan Quran Surah Ar-Rahman memiliki fungsi ganda, yaitu alat bantu dalam manajemen stres pasien hipertensi dan sebagai motivator bagi pasien untuk lebih disiplin dan menjalani perawatan medis dan non-medis lainnya. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang harus berfokus pada pasien studi yang lebih robust dengan populasi yang lebih besar dan durasi pengamatan yang lebih panjang. Selain itu, pengukuran efek terapi Quran Surat Ar-Rahman perlu diperluas untuk mencakup aspek psikososial yang lebih komprehensif seperti kualitas hidup, kepuasan pasien, dan tingkat relaksasi yang diukur secara objektif. Sehingga kami menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan beberapa studi klinis di atas, dapat disimpulkan bahwa mendengarkan Al-Quran memiliki efektivitas yang menunjukkan hasil yang positif, sehingga terdapat efek relaksasi yang cukup signifikan dalam menurunkan tekanan darah pasien secara substansional, sehingga mendengarkan murotal surah Ar-Rahman dapat menjadi salah satu alternatif terapi non-farmakologi yang dapat diberikan kepada pasien hipertensi dengan bukti yang menunjukkan efektivitas berupa perubahan atau penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi selain menggunakan terapi farmakologi. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Bu Farah. Terima kasih. Ya, Mbak Laila, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan kami masih dalam proses belajar. Untuk Bapak Darojat mohon bimbingannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa ini untuk membuktikan sisi kemukjizatan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran adalah mukjizat abadi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kalau mukjizat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
para rasulnya meninggal, mukjizatnya hilang. Tapi Al-Quran, Rasulullah SAW meninggal, Al-Qurannya sebagai mukjizatnya abadi sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah itu tidak ada kontradiktif ya. Apa fungsi Al-Quran? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ternyata Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi orang beriman ya. Jadi redaksi dalam Al-Quran ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran hudal lil muttaqin. Tapi di ayat yang lain, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, ini yang menariknya di sini. Oh, ternyata ketika kita menyelami, mendalami Al-Quran, fungsi Al-Quran bisa menjadi rahmat, bisa menjadi petunjuk, mengembangkan isyarat keilmuan. Nah, bagi siapa yang mau mempelajarinya. Nah, hari ini kita mendapatkan bukti yang nyata. Jadi kalau Al-Quran itu buktinya tertulis, tetapi kalau tadi teman-teman sudah membuktikan meriset, ya, risetnya adalah riset penelitian-penelitian terdahulu, ternyata secara tadi signifikan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, dinyatakan oleh Allah, Al-Quran sebagai hudan, ini juga menjadi ter terungkap ya, tabir tadi disampaikan suratnya surat Al-Isra ya. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Tiadalah lain kami menurunkan Al-Qur'an ma huwa shifaa'un. Nah, gitu. Karena kita menghadapi dunia empirik, dunia sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi, maka mana buktinya bahwa Al-Quran sebagai syifa? Nah, hari ini tadi tampilan dari Bu Farah, kemudian Bu Laila, tadi sudah disampaikan tentang bukti empiriknya. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Ini juga menambah keyakinan kita, tadi hikmahnya, agar kita mendapatkan kebaikan dari Al-Quran, maka di sini perlu konsistensi ya, konsistensi. Jadi luangkan waktu walaupun hanya 5 ayat atau 2 ayat, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus jauh lebih baik. Jadi kalau dalam bahasa hadis, amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan secara konsisten, walaupun amal tersebut itu kecil ya. Apa bahasa Arabnya, bahasa hadisnya? Ada yang hafal? Ahabbul a'mali ilallahi adalah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara adwamuha. Apa artinya adwamuha tadi? Terus menerus. Masya Allah, terus menerus. Tadi validitasnya apa namanya, ada penurunan jika orang tersebut melakukan secara terus-menerus. Tapi kalau hanya satu kali, ya masih kurang. Nah, begitu. Maka tadi di sini adwa muha. Nah, begitu. Wa ingkola, walaupun itu sedikit, ya maka kita usahakan habis maghrib tadarus 3 ayat cukup. Tapi terus-menerus. Syukur-syukur ya, misalnya ya semampu kita, tetapi yang penting adalah terus konsisten. Nah, gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, kesempatan kali ini kita sampaikan, nanti saya izin juga videonya saya buatkan juga Haki ya, karena ini sangat bagus, nanti kita sebarkan juga untuk ke masyarakat ya, ke masyarakat, mudah-mudahan juga mendapatkan jariah kebaikan dari teman-teman semuanya, falahum ajrun ghairu mamnun, karena ini juga apa namanya ada manfaatnya, kebaikan. Apa sih selama ini kita membaca Al-Quran? Nah, ternyata tadi dikaji ada sisi saintifik yang sudah terbukti. Silakan, ada pertanyaan? Jadi hakinya bisa 3 nih kalau untuk apa namanya jurnalnya sendiri.
kemudian nanti dihakikan, kemudian videonya juga dihakikan. Kita pilih juga nanti yang sangat bermanfaat sekali. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau Bu Farah sudah bekerja di mana? Sampun Bapak Di mana? praktek di Rumah Sakit Islam Wonosobo. Oh, di Wonosobo. Wonosobo. Ye, Yang rumah sakit PKU apa rumah boten, sakit? bukan. Ada rumah sakit lain. Ada lagi ya? Oh, ya. Rumah Sakit Islam Wonosobo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi apalagi nanti di sana ada, saya juga tertarik ada teman-teman yang dari Panti Rapi, Bethesda itu di sana ada rohaniawan ya. Di setiap jam-jam sholat itu para pastor itu selalu mengingatkan walaupun ya pasiennya orang Muslim, mereka pasturnya datang ya Bapak sampun sholat nomor dereng. Luar biasa itu ya. Apalagi Ye. nanti kita sudah melihat, mendengarkan, membuktikan riset tentang apa namanya fungsi Al-Quran tadi. Bahkan ada profesor tentang tahajud. Profesor tadi pernah mendengar profesor tahajud. Risetnya tentang tahajud. Namanya Profesor Dr. Ahmad Soleh. Profesor Dr. Ahmad Soleh. Jadi beliau tuh mungkin basicnya adalah Islamic Studies seperti saya. Saya basicnya itu Islamic Studies. Kemudian kuliah itu di Fakultas Kedokteran Unair. Ya, jadi kan tidak linier. Saya nggak bisa itu. Saya orang agama, ya MAG, ya Magister Alam Gaib. Kemudian S3-nya mengambil Fakultas Kedokteran, nggak bisa gitu. Tapi karena ada namanya backup dari profesornya, sponsornya, kamu bisa kuliah di Unair di kedokteran, tapi harus risetnya tentang tahajud, begitu tahajud. Sudah pernah mendengar membaca tentang riset tahajud? Ya, sholat tahajud dilihat dari sisi medis. Nanti diklik saja, sudah ada. Sehingga dia digelari sebagai profesor tahajud. Nah, itu. Nah, profesor tahajud. Kalau dalam Al-Quran ada masih terusannya surat Al-Isra tadi ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu masih rangkaian dalam ayat yang tadi ya, yang kita riset. Wa minal laili, dan hendaklah sebagian dari malam, ya. Dalam ayat yang lain, sebagian dari malam hanya diambil sepertiga malam yang terakhir. Jadi sepertiga malam yang terakhir yang diambil, tidak seluruh malam. Ya. Apa risetnya? Sepertiga malam yang terakhir di bagian terakhir. Ternyata malaikat Allah itu turun ke langit dunia. Ya. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi ini waktu mustajabah ya. Waktu mustajabah. Fatahajjad bihi nafilatalak. Maka hendaklah engkau bertahajud. Untuk apa ya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan tahajud tersebut engkau akan diangkat makomnya, martabatnya, posisinya di hadapan Allah. Ini hitopnya ayat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi itu memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah di antara para nabi. Jadi satu-satunya nabi yang berhak memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bahasa apa namanya umatnya, sesungguhnya ayat ini siapa yang ingin mulia, ya siapa yang ingin mendapatkan
kebaikan dunia akhirat, maka laksanakan sholat tahajud. Mau ini dikaji nih. Nanti diklik manfaat sholat tahajud ditinjau dari sisi medis. Jadi ada 3 paling tidak. Yang pertama namanya manfaat neuro apa namanya medikal ya. Ada manfaat psikisnya, kemudian neurologinya, kemudian mediknya. Nah, gitu. Ini yang bisa membaca ya teman-teman dari fakultas kedokteran ini, kedokteran dan farmasi tadi bahasa. Mungkin itu pengantar dari saya. Silakan ada pertanyaan dan dipertajam kembali. What next dengan penelitian ini? Nah, begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yang ringan-ringan. Pertanyaan ringan. Tadi disampaikan apa judulnya kan efektivitas ya. Efektivitas ya, pengobatan tadi non farmakologi ya, farmakologi. Pertanyaan pertama mungkin diurutkan efektivitas pengobatan farmakologi dengan surat Ar-Rahman tadi sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Nah, begitu. Mungkin kalau diurutkan 1 sampai 3 lah begitu. Urutannya pengaruh yang terbesar seperti apa? Mungkin itu saja. Ini sebagai penyimpulan. Mungkin kalau nomor 1 Bu Farah, nomor 2 Bu Laila itu diurutkan. Mungkin menjawab sedikit Bapak. Yeah. Salah satu pengaruh kita membaca Al-Quran itu kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Terus kalau kita tenangkan semua dalam tubuh seperti denyut jantung, terus pembuluh darah itu dalam keadaan rileks. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang menderita suatu penyakit dengan keadaan rileks, psikisnya juga akan terjaga. Kemungkinan juga kalau misalnya dia pasien hipertensi, kemudian juga bisa menurunkan tekanan darah. Atau juga ini nanti bisa penelitian ini juga masih bisa teruskan, mungkin tidak hanya untuk efektivitas penderita hipertensi juga, tapi mungkin untuk yang terapi nyeri gitu Bapak, mungkin bisa kan lebih tenang gitu, mungkin meskipun sudah nyeri yang kronis berkepanjangan, meskipun sudah diobati dengan obat secara farmakologi juga bisa menimbulkan efek ketenangan juga. Atau orang yang mengalami gangguan mental juga bisa Bapak dengan membaca GS, bukan hanya surat Ar-Rahman juga, mungkin juga diperlebar lagi dengan membaca surah-surah yang lain, bisa contohnya surah Yasin atau surah Nopo ngeten. Kemungkinan itu mungkin Bapak. Nomor 1 tadi efektifnya 1 kondisinya tenang ya. Mungkin ditambahkan. Kemudian selain itu juga menstabilkan imun mungkin Pak ya, karena dengan kita mendengarkan, selain kita lebih rileks, kita juga dapat untuk jadi meningkatkan imunitas kita karena ketika kita sedang dalam kondisi stres dan atau sedang dalam keadaan sakit, itu akan menurunkan imunitas kita secara tidak langsung, dan dengan mendengarkan Al-Quran secara rutin dan secara terus-menerus, sudah dibuktikan dengan penelitian yang kami lakukan, maka salah satunya adalah dengan dapat menjaga imunitas kita. Ya, saya kira ada bagus, luar biasa, Masya Allah. Jadi yang tadi Profesor Ahmad Soleh, yang tahajud tadi,
mungkin dalam bahasa saya merangkumnya, manfaat sholat tahajud ditinjau dari medis terangkum dalam kata-kata psikoneuroimunologi. Nah, gitu. Jadi tadi dengan sholat tahajud ternyata imunitasnya menjadi tinggi. Nah, gitu. Mungkin dalam bahasa kita apa namanya dihimpit oleh stres, dia tidak sakit ya. Karena apa? Dia curhatnya kepada Allah. Ya. Kekuatan spiritualnya kuat, gitu ya. Ada apa namanya beberapa biksu ya itu bisa berjalan di atas ini api di atas api. Mungkin sisi ilmiahnya ya karena dia bisa konsentrasi tinggi ya sehingga energinya itu bisa disalurkan ke kaki ya sehingga tidak panas gitu. Itu konsentrasi tadi disinggung juga tentang konsentrasi ya konsentrasi. Nah, begitu. Jadi kalau kita kan dilatih ikhlas, konsentrasi, sehingga tadi himpitan, tempaan, kekurangan itu menjadi tidak terasa. Nah, kalau bahasa teman-teman itu kalau masuk angin ya wes saja itu, hilang saja. Nah, begitu, saudara. Terima kasih. Kalau kaitannya dengan uji efektivitas itu maksud saya yang ditanya adalah kapan di saat apa surat Ar-Rahman itu bisa memiliki tadi sisi penyembuhan non farmakologinya. Nah, mungkin begitu ya. Di sisi apa, posisi bagaimana? Efektif tadi mungkin misalnya orang yang baca surat Ar-Rahman, orang kota dengan orang desa kira-kira sama enggak? Nah, gitu ya. Kalau orang desa kan sederhana ya, sederhana. Kalau orang kota mungkin banyak problem sehingga membacanya tidak satu kali, dua kali. Iya, iya. Iya, terlalu banyak apa namanya stresornya gitu. Mungkin kalau orang desa mungkin sederhana sehingga membaca hanya 4 kali, 3 kali selesai begitu ya, selesai. Barangkali begitu. Itu mungkin juga nanti penelitian berikutnya. Saya mohon maaf karena di awal pertemuan sebenarnya saya menyampaikan ini sangat layak sekali di jurnal 2, Sinta 2 ini sangat layak. Karena saya sudah membimbing yang seperti ini, Sinta 2. Sinta 2. Jadi kalau mahasiswa saya tanya Pak Agus, ya ini Sintanya Sinta 2 untuk mahasiswa kami yang mata kuliah kami ini bisa diajukan ke tesis tidak? Mohon maaf Pak, karena basicnya dari farmasi adalah ilmu sains dan lebih pada risetnya ya, risetnya orang riset langsung. Kalau yang modelnya literatur review itu mohon maaf belum bisa, nah begitu, belum bisa. Tapi kalau di prodi kami itu sangat bisa, nah, itu sangat bisa. Sehingga ya ini menambah pundi-pundi amal di teman-teman semua begitu ya, begitu amal. Walaupun nanti belum tidak bisa untuk dijadikan rekognisi tesis, nggak masalah. Tapi ini luar biasa sebagai tonggak apa namanya mata kuliah kita memberikan kontribusi tidak hanya prodi untuk akreditasi, universitas untuk akreditasi, juga nanti saya sebarkan untuk kepada masyarakat karena ini saya kira sangat penting sekali. Begitu, mohon maaf. Mungkin kalau mau direset lebih lanjut, tadi sisi-sisi yang apa namanya ada kelemahannya atau ada namanya gapnya bisa dilanjutkan. Nah, gitu. Mungkin uji efektivitas surat Ar-Rahman untuk pasien dari kota dan desa, laki-laki dan perempuan. Mungkin bisa. Begini saya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan kembali? Bapak izin menambahkan mungkin Pak. Ya, silakan. Untuk literatur yang kami review itu rata-rata mereka semuanya uji ke pasien Pak. Nah, di mana dilakukan pengukuran tekanan darah sebelum diberikan terapi murotal dan setelah diberikan terapi murotal Pak. Jadi di situ dilihat ada yang 3 hari, ada yang sebulan, dilihat untuk perubahannya dan signifikan Pak ada penurunan dalam penurunan tekanan darahnya Pak. Ya, berarti ada standarnya ya. Standar efektif ada ya dibuat ya. Nggih Pak ada.
Ada ya, ya baik. Saya kira bagus itu. Baik. Saya juga mau nanti untuk kolaborasi, mungkin nanti riset tesisnya ya, riset tesis. Kalau tahun ini riset tesis itu dimenangkan teman-teman dari S2 Farmasi ini. Jadi satu riset tesis itu sampai 30 juta itu di tahun ini. Ya ristek semuanya apa di guide semua teman-teman mahasiswa farmasi ini luar biasa karena memang berkecimpung di dunia riset di riset. Nanti saya tarik ini informasinya untuk ke mahasiswa kami yang di Fakultas Agama. Tentu saya harus berkolaborasi dengan mahasiswa dari teman-teman di farmasi. Ada lagi pertanyaan? Dicukupkan satu makalah bisa dipresentasikan hari ini atau cukup satu? Assalamualaikum Pak Darujat. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya kepada Bu Farah sama Mbak Lilis. Ya, Apakah tadi sudah dijelaskan atau belum? Barangkali saya terlewat. Untuk itu kan riset dari pasien kepada pasien. Apakah pasien itu hanya diberikan treatment mendengarkan surat atau ada treatment pengobatan lainnya ya? Mungkin barangkali saya tadi terlewat. ya, Terima kasih Bapak. ya, pertanyaan bagus. Itu apakah ada uji banding ya, komparatifnya ya. Jadi komparatifnya atau itu semata-mata non farmakologi atau memang berjalan secara simultan obatnya juga, kemudian Al-Qur'annya juga. Ya, pertanyaan bagus. Terima kasih. Monggo dijawab. Mungkin izin menjawab nanti Mbak Laila mungkin bisa menambahkan. Riset literatur yang kita dalami adalah tidak hanya cuma membaca Al-Quran, tapi pasien juga tetap minum obat antihipertensi. Kemudian kita tidak dibarengkan, misalnya pagi sudah minum langsung di terapi Al-Quran boten, tapi kita perlakuannya sebelumnya dulu, sebelum minum obat antihipertensi itu intinya itu dibedakan supaya tidak ada miss apakah ini menurunnya karena obat antihipertensi atau memang juga pengaruh dua-duanya, hipertensinya juga atau bacaan Al-Qur'annya juga berpengaruh. Jadi intinya tidak dibarengkan dengan terapi farmakologisnya, ada jeda waktu. Jeda waktunya sampai berapa menit? Ada setengah sampai 1 jam, ada yang 15 menit Bapak. Sebelum tergantung nanti obat yang supaya obatnya juga sudah kalau berbarengan kan ini turun ya jelas wong sudah minum obat antihipertensi kan ya jelas turun begitu. Ngoten itu kalau saya memahaminya seperti itu. Mohon maaf. Mekaten Bu Siti, ada anak Pak, terima kasih Bu Lili, Bu Farah. Ya itu bisa jadi sebagai kontrol ya, sebagai kontrol apakah itu semata-mata memang karena ada obat atau ternyata ada jeda pengukurannya ya, pengukurannya. Ada lagi? Satu lagi dari yang putra bapak-bapak yang belum bertanya. Kalau efektivitas, satu lagi Bu, efektivitas itu kalau Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, saya melihat ini gender, itu efektif untuk laki-laki atau perempuan? Desa atau kota misalnya, ada keterangan begitu enggak?
Ini non sewu Pak, ini di penelitian ini ada laki-laki dan Ah, ada perempuan. oh ada ya. Tapi tidak dijelaskan Ah, laki-laki menurutnya sekian, nah, perempuan menurutnya sekian, ngoten Bapak. oh ngeten ya. Saya J. ini ayatnya kaitannya dengan tadi ayat ini berisi tentang apa namanya zauk. Zauk itu satu satu kekuatan metafisik lah. Ya ini sastranya tinggi. Nah gitu. Sastranya tadi iramanya itu sangat tinggi. Anu rasanya itu ya. Bahkan tadi diulang-ulang ya. Maka dalam kajian Al-Qur'an itu ada namanya pengulangan dalam Al-Quran. What the meaning of repetition in Al-Quran? Itu ada ilmunya itu. Jadi ada dalam Al-Quran pengulangan satu surat dua kali. Ya misalnya dalam surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusro. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusro. Ah, ini menarik. Diulang sampai 31 kali. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ayat tadi diulang 31 kali. Nah, mungkin juga nanti ditanya ya atau mau penelitian berikutnya itu beda tidak orang yang membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an kemujizatannya efektivitasnya antara orang yang sudah memahami dengan orang yang belum memahami. Wah itu kalau yang memahami bulu kuduknya berdiri tuh, pori-porinya menjadi terbuka. Ada penelitian lain ya tentang sisi kemujizatan Al-Quran. Jadi muatan-muatan medan magnetnya itu menjadi sangat kuat ya. Sehingga boleh jadi tadi proses penyembuhannya menjadi sangat kuat. Tapi mungkin ini untuk sisi celah gap yang bisa untuk dilanjutkan penelitian berikutnya. Baik, terima kasih untuk presentasinya dan penelitiannya. Ini penelitian review literatur ini sudah masuk dalam riset ya, dalam waktu yang saya kira sangat mepet dan terbatas ya. Anda berdua sudah menyiapkan sedemikian laporan sangat ya sempurnalah, mumtaz ya, mumtaz sangat bagus. Jadi sidang. Nanti kita submit, kemudian nanti sekaligus kalau biasanya proses submit itu cepat ya, mungkin perlu waktu 10 menit selesai. Sudah selesai. Nanti kita laporkan juga untuk kemajuan kepada Prodi ya, kepada Prodi. Kemarin kita sampaikan untuk yang poster saja sudah eh, apa namanya appreciate dengan teman-teman semua. Baik, kita meneruskan. Jika tidak ada yang presentasi, saya akan melanjutkan topik kelima ya, topik kelima. Atau dari Anda berdua ada pertanyaan atau pesan? Pesan tadi kesimpulan sudah disampaikan. Pesan-pesannya tadi ya kita harus melakukan dengan istiqomah tadi ya, dengan istiqomah. Ketika kita sakit, kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka ketika kita sakit tetap dapat pahala karena kita sudah terbiasa melakukan kebaikan. Jadi habis subuh kita tadarus 10 ayat ya. Qadarullah kita sakit. Nah, kita tetap dapat pahala dicatat oleh Allah sedang tadarus. Itu karena kita beristiqomah. Oh, namanya pas ya, Lailatul Istiqomah ini. Nah, Lailatul Istiqomah. Masya Allah. Malam yang istiqomah untuk senantiasa bertahajud tadi ya, berbuat kebaikan. Subhanallah, doa yang indah juga. Istiqomah. Ya. Jadi ahabul a'mali ilallahi adwamuha. Ya, yang terus-menerus, yang istimror ya, continue ya. Baik itu saya menyampaikan topik berikutnya adalah topik tentang
pertemuan hari ini. Yang kelima, nanti materinya saya share ya. Tapi kita membuka terlebih dahulu untuk diskusinya ya, untuk diskusi. Ada yang belum presensi? Saya kembali ke presensi dulu boleh? Saya kembali ke presensi. Saya sedang mencari ini apa posisinya. Eh, posisi sudah terlihat presensinya? Sampun Bapak. Oh, saya kok menghilang. Nah, ini subhanallah. Silakan yang belum presensi. Saya stop dulu. Sudah semuanya. Ya, topik hari ini ini. Kepribadian Muhammadiyah. Saya sekilas menyampaikan, nanti barangkali ada diskusi. Muhammadiyah sudah berdiri sejak 1912 ya. Lebih tua dari Republik ya. Jadi apa peran Muhammadiyah? Ya, perannya bisa dilihat dari politik ya, politik. Jadi bisa dilihat dari sosial, bisa dari budaya. Kalau di buku yang sudah kita share, Muhammadiyah itu punya sisi dimensi dzul wujuh atau multifaset pembaruan atau kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ya. Jadi Muhammadiyah punya peran. Jadi mungkin kita tahu apa namanya pendiri bangsa ini ya banyak juga didirikan aktivis-aktivis Muhammadiyah. Misalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, sehingga ini namanya diabadikan menjadi Universitas Jenderal Sudirman. Ya, mungkin teman-teman yang dari luar provinsi nanti sesekali main-main juga ke Universitas Jenderal Sudirman ya. Di tempat kita itu ya, mungkin yang kos di UMP ya, di kos di UMP itu di depan rektorat itu ada sepeda itu. Ada sepeda itu hibah ya dari lembaga lah, lembaga apa yang menghibahkan ada sekitar 20 sepeda. Sepeda silakan dipakai mahasiswa. Itu biasanya kalau teman-teman
mahasiswa dari internasional suka kalau hari Sabtu dan Ahad itu nyepeda keliling. Itu nanti bisa dipinjam. Set, ya karena ini ada yang dari teman-teman dari luar provinsi mumpung di UMP di Purwokerto, silakan yang bisa nyepeda nanti berkeliling naik sepeda ya. Jadi sehat. Saya baru kenal yang luar provinsi yang di Purwokerto ya Mbak Laila itu ya. Yang di kelas ini yang dari luar provinsi yang sudah di Purwokerto siapa lagi? Kalau Bupara yang laju ya di Wonosobo. Asli Wonosobo, Bupara. Asli Bapak. Oh, Masya Allah. Nanti saya sering melintas, tapi kapan-kapan mampir ya. Monggo Bapak Pinara. Masya Allah. Melintas ya. Pernah tersesat ngantar anak ke pondok itu di tengah hutan itu. Saya, Oh, iya, malam-malam ke Wonosobo itu ya. J. Lewati gunung itu. Oh, J. Ya, jadi itu di rektorat ada sepeda nanti bisa dipakai ya. Nanti ngisi daftar daftar peminjaman ya, daftar peminjaman. Itu bisa keliling. Nah, bisa keliling juga ke Universitas Jenderal Sudirman. Ya, yang ingin kita sampaikan, Universitas Jenderal Sudirman itu aktivis Muhammadiyah ya, guru SMP Muhammadiyah di Cilacap ya. Lahirnya di, ada yang tahu lahirnya di mana? Daerah ya dekat Purwokerto di di Purbalingga sana, di Purbalingga ada museumnya gitu. Nah itu salah satu tokoh ya, tokoh nasional. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain ya, tokoh yang lain. Nah yang ingin kita sampaikan bahwa kembali ke bagian sini bahwa Muhammadiyah itu berdiri bahkan hingga saat ini itu tidak bubar, ya, tidak hancur. Banyak organisasi-organisasi yang tidak bisa bertahan ya, itu karena dihempa oleh politik, oleh vested interest para pengurusnya, ya apalagi organisasinya sudah punya banyak amal usaha itu seringkali itu terjadi namanya clash ya, clash, perang, perebutan ya, sehingga kemudian akibatnya yayasan atau organisasi itu mati ya, hanya tinggal kenangan. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah memasuki 2 abad ini masih bisa bertahan. Ini yang menarik, apa rahasianya gitu. Jadi ini karena organisasi ya, yang Muhammadiyah kan hanya alat saja, sekali lagi Muhammadiyah hanya alat, hanya sebagai organ ya, tapi yang kita perjuangkan adalah sebenarnya tadi membumikan Islam. Nah, gitu ya. Bagaimana ajaran Islam bisa dibumikan, bisa mengantarkan kepada kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan. Nah, Muhammadiyah melalui organisasi. Nah, gitu. Jadi ini yang menjadi namanya Islamic Studies-nya di sini. Jadi untuk mahasiswa S2 kita belajar Islamic Studies-nya, belajar dari success story Muhammadiyah. Sehingga kalau di Barat ini Muhammadiyah menjadi salah satu poin untuk studi ya, untuk studi. Itu bisa dari dimensinya, dari ekonomi, dari manajemennya, dari namanya pahamnya, nah itu menarik. Sehingga kita belajar apa sesungguhnya yang menjadikan Muhammadiyah bisa bertahan, bahkan ini termasuk organisasi terbesar di dunia. Organisasi terbesar di dunia dilihat dari amal usahanya. Kalau universitas hebat-hebat kan hanya ada di luar negeri, tapi nggak punya cabang ya. Kali Muhammadiyah sudah punya cabang. Cabang itu menunjukkan luar biasa Muhammadiyah ya. Yang ini diantaranya adalah kita belajar tentang kepribadian Muhammadiyah. Sehingga godaan, terpaan, tarikan ekonomi politik ya. Ya, jadi sampai hari ini Muhammadiyah bukan menjadi partai politik. Kalau NU tahun 26 kan pernah jadi partai politik ya. Itu memenangkan nomor 2 ya. Ya, kemudian karena politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada adalah ya tidak ada lawan ya.
Yang ada adalah kepentingan. Sehingga hari ini kita berkawan, besoknya kita jadi musuh. Itu seringkali politik. Sehingga ini menghancurkan ya. Maka Muhammadiyah tidak mau menjadi partai politik. Muhammadiyah adalah namanya hitoh ya. Kalau di NU ada hitoh, Muhammadiyah juga ada hitoh. Saya lompat, ya saya lompat. Jadi dengan kepribadian Muhammadiyah ini, maka Muhammadiyah masih tetap bisa tegak berdiri untuk memperjuangkan namanya, kemarin ada namanya apa tujuan Muhammadiyah? Masyarakat utama ya, baldatun thayyibatun warabbun ghafur ya. Bagaimana tag ya, bagaimana tag kepribadian Muhammadiyah? Tagnya adalah yang pertama ya, Muhammadiyah adalah satu persyarikatan, jadi kumpulan dari berbagai latar belakang, dari berbagai jenis profesi ya, yang ini menjadi gerakan ya, yang namanya bergerak tidak boleh mandek. Ya, jadi kalau mainstream organisasi besar di Indonesia kan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih dahulu lahir, kemudian berikutnya adalah Nahdlatul Ulama ya. Jadi kalau NU itu masyarakatnya atau jamaahnya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak dibandingkan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah orangnya sedikit, tapi namanya amal usahanya mungkin dari sisi tertentu ya banyak juga ya, sudah banyak, nah, banyak begitu sampai ke luar negeri itu. Ini kenapa? Karena filosofinya adalah gerakan, jadi tidak boleh berhenti. Jadi kita tidak boleh berhenti. Maka dalam bahasa apa namanya Al-Quran ya, kita tidak boleh lelah ya, tidak boleh lelah untuk beramal soleh ya. Jadi kalau kata-kata pensiun itu nggak ada ya, apalagi pensiun menjadi orang baik, pensiun beramal, nah itu nggak ada ya. Maka terus bergerak sampai kapan ya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita beramal, kita terus berjuang ya sampai mendapatkan namanya kemuliaan ya, sampai kita dipanggil oleh Allah. Nah, itu yang doa kita kan husnul khotimah. Yang selanjutnya untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemarin sudah dicontohkan bahwa ketika kita berdakwah mau mengajak kepada kebajikan, mencegah kemungkaran, maka itulah orang yang namanya sukses, selamat dunia akhirat. Jadi dakwah dibagi dua. Yang pertama adalah Muhammadiyah memfungsikan sebagai tajdid, ya, tajdid, ya, bersifat tajdid, pembaruan. Ya. Kalau yang sifatnya akidah, namanya tajdidnya namanya pemurnian, namanya tajrid, pemurnian. Jadi kalau kita sudah iya karena butuh wa iya karena stain, hanya kepada engkaulah kami na'budu beribadah. Wa iya karena stain, hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Maka kalau kita sudah namanya berikrar, itu kan dalam surat Al-Fatihah ya, setiap sholat rokaat kita baca. Nah, maka kita tidak boleh kemudian ketika ada masalah kita meminta pertolongan bukan kepada Allah ya. Tetapi kalau orang Jawa biasanya kalau ada apa namanya keinginan itu biasanya mereka mendatanginya kepada dukun. Nah, itu sesuatu yang tindakan yang namanya tidak hanya tidak baik, bahkan Allah menjadi murka ya. Kalau dalam bahasa anak-anak muda, kalau cintanya ditolak, maka pakai dukun bertindak. Itu nggak boleh. Dukun itu sudah tercela, nah begitu ya. Tapi itu dalam antropologi budaya Jawa, ya masalah perdukunan itu senantiasa apa namanya menjadi alternatif bagi orang yang tadi akidahnya tidak kuat. Jadi namanya tajrid, pembaruan ya tidak boleh seperti itu. Maka Muhammadiyah komitmen agar masyarakat kembali kepada tauhid tadi. Yang kedua adalah
tajdid pembaruan di bidang yang umum ya, di bidang umum. Ini kaitannya tadi bidang umum kaitannya dengan kalau ayat Al-Qur'an faida maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Nah, tapi kalau menyembuhkan itu ada apa namanya? Kita diperintahkan untuk berobat ya. Ya. Kita diminta untuk berobat. Sehingga bagaimana agar ketika kita sakit dan kita diperintahkan mencari obat, obatnya itu manfaat. Nah, maka didirikanlah menerjemahkan, membaca ayat tersebut, maka Muhammadiyah komit mendirikan fakultas kedokteran, mendirikan keperawatan, mendirikan farmasi. Itu bagian dari tafsir faida maritu fahuwa yashfin. Nah, begitu. Jadi ketika teman-teman semua sekarang berada di Fakultas Farmasi, sebenarnya itu juga implementasi kita diperintahkan ya untuk likul lidain dawa fatadau ya, setiap penyakit pasti ada obatnya, maka berobatlah. Nah, berarti ini berobat karena ada ilmunya, maka ketika teman-teman mempelajari tentang satu cabang dari keilmuan, ini berarti termasuk implementasi dari hadis dan ayat tersebut. Maka ketika ilmunya sudah didapat, kemudian dimanfaatkan, maka teman-teman semuanya, kita semuanya juga mendapatkan kebaikan, kesejahteraan masyarakat, sehingga tadi menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kita lompat. Ya. Dasar amal dan perjuangan Muhammadiyah. Dasar, ini tagnya ya, nomor 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Jadi ini pandangan hidup ya, pandangan hidup di Muhammadiyah harus setiap orang itu harus berdasar tauhid. Ada yang hafal apa hubungan tauhid kemudian dengan akhlak, kemudian dengan syariah, itu diumpamakan seperti pohon ya. Ya. Seperti pohon, kalau pohon yang baik kemarin pertemuan kedua kalau tidak salah di kelas ya. Nah, seperti pohon tadi. Nah, kalau pohon kok akarnya tidak kuat, ya, maka dia tumbang. Sama dengan kehidupan kita. Jadi yang bisa mempertahankan kehidupan kita, bisa tegak berdiri, manusia bisa kuat menghadapi tantangan, godaan, cercaan, ya, kesulitan hidup ini adalah tauhid. Nah, itu ya. Maka alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit. Jadi kalau bangunan rumah ya tauhid ini adalah pondasinya ya. Di pondasinya. Jadi semakin tinggi ya bangunannya maka pondasinya harus kuat. Nah, kekuatan pondasi di dalam agama itu adalah tauhid ya. Yang kedua ya, jadi maka persoalan tauhid ini adalah persoalan yang sangat besar. Maka dalam setiap ranting, setiap cabang, dalam setiap aktivitas kegiatan, bahkan kita di UMP harus ada pembinaan tauhid itu. Sebulan sekali, biasanya hari Jumat itu. Hari Jumat. Nah, pekan pertama biasanya ya, itu ada pembinaan tauhid. Tidak boleh ini dialpakan, karena ini sangat penting ya. Yang kedua, hidup manusia harus bermanfaat. Jadi kita punya ilmu, maka kita berikan prescription-nya kepada orang lain. Kita tebarkan ilmu kita kepada orang lain. Ada yang hafal? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama. Saya kira kalau yang selanjutnya bisa dibaca lah ya. Bisa dibaca. Oke. Berikutnya, sifat Muhammadiyah. Jadi tadi adalah dasarnya ya, dasar perjuangannya. Sekarang sifat-sifatnya. Pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi adanya kita, adanya diri kita, adanya Muhammadiyah harus membawa perdamaian dan kesejahteraan. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah membuat konflik, onar, apalagi tadi Muhammadiyah dituduh sebagai anti terhadap pemerintah. Sangat bertentangan ya, karena dalam sejarah, jadi aku Pancasila ya. Biasanya orang begitu, siapa aku Pancasila. Itu konon kalau di masa PKI itu, ya PKI itu mengklaim bahwa dia yang Pancasila untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Nah begitu ya. Jadi kalau Muhammadiyah tidak pandai berretorika, tidak pandai, tetapi langsung beramal, nah gitu, beramal, menerjemahkan tidak banyak, maka namanya sedikit bicara banyak bekerja. Kalau dalam Al-Quran kan orang Barat itu menilai dari cogito ergo sum gitu ya. Jadi kalau dalam Islam ya seseorang eksistensinya justru dinilai dari namanya amalnya. Muhammadiyah itu sedikit bicara banyak bekerja. Jadi beramal dan berjuang dalam rangka perdamaian dan kesejahteraan. Jadi ada satu riset yang menjelaskan Muhammadiyah itu anti pemerintah. Itu terbalik itu. Risetnya terbalik. Mungkin dalam bahasa metodologi itu metodologinya salah sehingga menghasilkan begitu. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi auditorium kita ditulis auditorium UI ya, ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak kawan ya. Bagaimana mungkin kita mau damai, sejahtera, mau mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur sementara kita menutup diri ya, itu bukan sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu namanya bukan eksklusif tapi inklusif. Mari membangun bersama-sama. Jadi tidak eksklusif ya. Tidak eksklusif. Memperbanyak kawan. Sehingga spektrum ya. Spektrum namanya bergaulnya Ki Haji Ahmad Dahlan itu sangat luas ya. Ki Haji Ahmad Dahlan itu dituduh kafir gara-gara apa? Gara-gara dia masuk ke sekolah pemerintah Hindia Belanda. Nah, pada saat itu orang Islam itu sangat anti terhadap Hindia Belanda ya. Tapi Ahmad Dahlan tidak ya. Justru masuk ke sekolah-sekolah milik pemerintah ya. Bahkan minta jam. Ini kalau sekolah pemerintah Hindia Belanda tidak diajar agama, apa jadinya generasinya? Boleh jadinya adalah generasi yang terbaratkan atau disebut dengan westernisasi. Dia namanya tidak mengenal tradisi, tidak mengenal budaya, apalagi agama. Sehingga kalau kata Einstein itu, science without religion is blind. Jadi bahaya itu ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi oleh agama, maka dia menjadi buta. Ya, maka terjadi kerusakan ya, kerusakan yang sangat luas ya. Spektrumnya lagi, Ki Haji Ahmad Dahlan bergaul juga dengan perkumpulan Budi Utomo ya, perkumpulan. Jadi semua kalangan ini kalau bisa kita perbanyak kawan. Apalagi ini kita rahimnya sama ya. Rahimnya adalah rahim namanya negara. Rahimnya masyarakat. Kita punya ibu kandung, ibu pertiwi sama ibu pertiwi. Nah, maka kita tidak boleh namanya menutup diri. Nah, gitu. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memeguh teguh ajaran Islam. Jadi misalnya Muhammadiyah berbeda dengan yang lain, maka Muhammadiyah tidak melakukan apa yang disebut dengan truth claim.
Berklaim itu mengklaim bahwa dirinya yang paling hebat, tidak. Dirinya yang paling benar, tidak. Sehingga yang lain salah. Hari ini kalau di sosial media kan saling menghujat ya, saling menyalahkan ya, mengklaim begitu ya. Apalagi sekarang ada pertempuran antara Habib dan ya non Habib itu, wah itu sangat kasar dan ya sudah terjadi begitu ya. Jadi Muhammadiyah berlapang dada dalam luas pandangan dalam memegang satu ajaran Islam. Bahkan untuk memutuskan persoalan rokok pun ya Muhammadiyah harus mengundang dari berbagai disiplin ilmu sehingga kemudian turun fatwa bahwa rokok itu tingkatannya ya pertama makruh ya masih boleh tapi dikaji terus lama untuk memutuskan satu hukum ya sehingga mungkin fatwanya yang terakhir adalah pada sampai tingkat haram. Itu haramnya tidak hanya satu perspektif, tapi bagaimana ekonomi, bagaimana kesehatan, bagaimana kedokteran, bagaimana pendidikan, bagaimana budaya. Nah itu sehingga berkumpul semua memutuskan satu pandangan. Jadi tidak boleh satu pandangan. Jadi ini disebut pandangan yang lurus. Mungkin karena waktu nanti dikirim saja materinya sehingga kita bisa melihat inti dari pembicaraan kita. Muhammadiyah yang masuki 2 abad ini tetap bisa tegak lurus keluar dari tarikan-tarikan pusara yang saya kira membahayakan bisa selamat itu karena tadi Muhammadiyah punya karakter ya, punya harga diri ya, punya visi yang visinya itu fatsunnya itu harus diperjuangkan bersama-sama. Jadi kalau tidak punya kepribadian ya habis diterpa oleh tarikan-tarikan kepentingan ya sehingga banyak organisasi yang kemudian bubar itu kalau persoalannya adalah dia tidak punya fatsun ya, tidak punya visi misi kepribadian. Ini yang paling penting adalah kita mungkin belajar Islamic Studies-nya, fokusnya di Muhammadiyah kontribusinya sedemikian besar, maka kita bisa meneladani agar kita bisa memberikan kontribusi nyata adalah orang yang terbaik, orang yang bisa memberikan kemanfaatan sesuai dengan posisi keadaan kita masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Ada kesulitan di presensi sudah semuanya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya masih satu kali lagi presentasi ya. Presentasi untuk ke depan satu Pak, depan. belum presensi. Oh ya. Nanti yang tidak presentasi ya, itu nanti di presentasi sendiri kelompok, kemudian direkon, linknya dikirimkan ke grup. Itu bisa juga ya karena keterbatasan waktu. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kuliah sampai jam berapa hari ini? Sore, Pak. Wah, luar biasa sampai jam. Sukses selalu. Nggih. Amin. Terima kasih, Bapak. Izin live ya. Iya, Pak.